Kata Imam Junaid al-Baghdadi, saya tidak akan tergoncang, saya tidak akan terpengaruh dengan apapun yang datang kepadaku dalam kehidupan dunia ini. Orang mau suka saya, tidak ada masalah. Orang benci saya, tidak masalah. Orang mau merendahkan saya, tidak masalah. Orang mau puji dan mengangkat saya, tidak masalah. Saya miskin, tidak masalah. Saya kaya, tidak masalah. Itu kata Imam Junaid al-Baghdadi. La astabsha'u ala ma warada alayya fi hadhihi dar. Saya tidak akan terpengaruh sedikit pun. Orang kan kalau senang rajin ibadah, kalau susah juga rajin berdoa, kalau sakit ya Allah, tapanya semua lupa nih. Kan begitu. Nah, waktunya belum pindah jabatannya rajin salat berjamaah, tapanya naik pangkatnya, jauh sekali nih. Kan begitu. Ini namanya dia terpengaruh dengan kondisi. Dalam dunia tasawuf namanya ahwal. Ahwal itu kondisi batin. Kondisi batinnya itu membuat konsentrasi ibadahnya terganggu. Kenapa Junaid al-Baghdadi berkata saya tidak terpengaruh dengan kondisi-kondisi apapun yang datang kepadaku? Karena saya memposisikan dunia pada bentuk aslinya. Ya, as-saltu aslan. Kita kan menjadikan dunia ini melebihi tempat kedudukannya sebenarnya. Kita niatnya sholat, tapi tujuannya dunia kan begitu. Sholat duha, tujuannya apa? Supaya rezekinya lancar. Ini kan kita memposisikan ini, dunia ini penting sekali, seolah-olah tujuan tak. Baca Yasin, supaya apa? Naik pangkatnya. Supaya lolos jadi PNS. Memangnya tidak boleh, tetapi kita menjadikan tujuan akhir kita adalah dunia. Maka ketika dia baca Yasin dan tidak lolos, akhirnya dia berhenti baca Yasin. Ketika dia sholat duha, meminta rezekinya lancar, tiba-tiba rezekinya tidak lancar, dia berhenti sholat duha. Dia baca istighasah, supaya apa? Cita-citanya tercapai. Dia baca bertahun-tahun istighasah itu, tahu-tahunya tidak pernah tercapai cita-citanya. Dia berhenti baca istighasah. Kenapa? Karena tujuannya dunia. Maka itu bisa menggoncang kondisi batin kita. Itu kata Imam Junaid al-Baghdadi. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. La tastaghrib wuqu'al aqdari ma dumta fi hadhihi ad-dar. Janganlah engkau merasa heran dengan terjadinya hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupmu. Ma dumta fi hadhihi ad-dar, selama engkau masih hidup di dunia, engkau akan mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang tidak membuatmu bahagia. Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqu wasfiha wa wajibun atiha. Karena dunia ini tidaklah dia menampakkan kecuali ma huwa mustahiqqu wasfiha, apa yang menjadi hak untuk ditampakkannya dan menjadi sifat aslinya dunia. Apa sifat aslinya dunia? Dunia ini dana, ya dunuan, artinya tempat yang rendah. Ja'alallahu ta'ala dunya dara fitnatin wa bala'in liya'mala kullu ahadin fiha ala muqtada ma sabaka lahu wa yuwaffa jazaohu fid daril akhirah. Allah mentakdirkan dunia ini negeri menjadi ujian, negeri yang menjadi cobaan, agar setiap orang itu melakukan amal-amalnya dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau di dalam hidup ini, jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada tawa dan tangis. Dalam hidup ini ada sehat dan sakit. Dalam hidup ini kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Hidup ini kadang kita dipuji orang, kadang kita dihina orang. Hidup ini kadang kita disanjung-sanjung, kadang juga kita diinjak-injak orang. Banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita tidak bahagia.
Rencana-rencana kita sudah susun rapi seperti hari ini. Tiba-tiba datang hujan. Ya, tidak dibilang gagal, tapi ya kita, kok Tuhan hujan lagi setengah mati ini. Banyak hal-hal yang menguras perasaan kita, membuat kita emosi, membuat kita tersinggung, membuat kita putus asa dan sebagainya. Syekh Ibnu Athaillah berkata bahwa sifatnya dunia memang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempatnya kita menanam, bukan tempatnya kita memanen. Di mana kita memanen? Ya nanti di akhirat. Dunia ini menanam. Makanya banyak orang salah pengertian dengan ayat yang mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah akhiratmu. Carilah fima atakallah, pada apa yang Allah berikan kepada kalian di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Orang mengartikan ayat ini bahwa carilah dunia 50%, akhirat 50%. Tidak begitu maknanya. Ayat ini mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya tusilu biha ilaiha. Carilah dunia, tapi jangan lupa dunia tujuannya bukan untuk dunia. Dunia bukan tujuannya untuk menikmati bersenang-senang di dunia. Dunia bukan tujuannya untuk berbangga-bangga, bukan. Tapi jadikan dunia ini tusilu biha ilaiha. Engkau jadikan dia jembatan untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Makanya jamaah sekalian yang sama berbahagia, Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu beliau berkata, "Man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsahu wa lam yurzaq." Siapa yang mencari sesuatu yang belum diciptakan, maka dia akan penat dalam hidupnya. Tidak akan pernah berjumpa dengan apa yang dia cari, karena sesuatu yang dia cari belum diciptakan. Apa yang belum diciptakan dan semua orang mencarinya. Maka orang bertanya, faqila lahu wa ma dzaka? Orang bertanya kepada Ja'far Shadiq, apa yang Anda maksud? Sesuatu yang belum diciptakan tapi orang berlomba-lomba mencarinya. Qala, beliau berkata, ar-rahata fid dunya. Kesenangan di dunia. Kesenangan di dunia ini tidak ada, kata Imam Ja'far Shadiq. Kenapa? Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Detik ini, jam ini kita tertawa. Mungkin 1 jam, 2 jam kemudian kita menangis. Hari ini kita sehat, mungkin besok kita sakit. Hari ini jabatan tak di atas, besok kita pensiun, selesai. Hari ini kita diagung-agungkan orang, besok mungkin kita tidak dipandang orang. Ada orang bilang begini, kalau saya punya uang, saya istirahat, saya sudah tenang. Ternyata bertambah uangnya, bertambah urusannya, bertambah uangnya, bertambah keinginannya. Ada orang, kalau saya sudah capek ini, saya sudah puas Pak, jabatan ini. Tahu-taunya setelah itu dia kepengen lagi di atasnya lagi, kepengen lagi di atasnya lagi. Jadi kapan tenangnya hidup ini? Maka Ja'far Shadiq berkata, siapa yang mencari ketenangan di dunia, dia mencari sesuatu yang sebenarnya belum pernah diciptakan. Kenapa? Karena ketenangan itu diciptakan di akhirat, bukan di dunia. Itu kata Imam Ja'far Shadiq. Kemudian waqala al-Imam Al-Junaid radhiyallahu anhu. Imam Junaid Al-Baghdadi ini perlu kita tahu bahwa Junaid Al-Baghdadi ini adalah imam tasawufnya orang-orang Nahdiyin. Beliau terdahulu, kemudian Imamul Ghazali, kemudian imam-imam yang lainnya. Apa kata Imam Junaid Al-Baghdadi? Beliau berkata, lastu astabsya'u
ma yaridu alayya minal alami li'anni qad asaltu aslan wa huwa anna dunya daru hammin wa ghammin wa bala'in wa fitnatin. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, saya tidak akan tergoncang, saya tidak akan terpengaruh dengan apapun yang datang kepadaku dalam kehidupan dunia ini. Orang mau suka saya tidak ada masalah, orang benci saya tidak masalah, orang mau merendahkan saya tidak masalah, orang mau puji dan mengangkat saya tidak masalah. Saya miskin tidak masalah, saya kaya tidak masalah. Itu kata Imam Junaid al-Baghdadi. La astabsya'u ala ma warada alayya fi hadhihi dar. Saya tidak akan terpengaruh sedikit pun. Orang kan kalau senang rajin ibadah, kalau susah juga rajin berdoa, kalau sakit ya Allah, tapanya sembuh lupa nih. Kan begitu. Nah, waktunya belum pindah jabatannya rajin salat berjamaah, tapanya naik pangkatnya, jauh sekali nih. Kan begitu. Ini namanya dia terpengaruh dengan kondisi. Dalam dunia tasawuf namanya ahwal. Ahwal itu kondisi batin. Kondisi batinnya itu membuat konsentrasi ibadahnya terganggu. Kenapa Junaid al-Baghdadi berkata saya tidak terpengaruh dengan kondisi-kondisi apapun yang datang kepadaku? Karena saya memposisikan dunia pada bentuk aslinya. Ya, as-saltu aslan. Kita kan menjadikan dunia ini melebihi tempat kedudukannya sebenarnya. Kita niatnya sholat, tapi tujuannya dunia kan begitu. Sholat duha, tujuannya apa? Supaya rezekinya lancar. Ini kan kita memposisikan ini, dunia ini penting sekali, seolah-olah tujuan tak. Baca Yasin, supaya apa? Naik pangkatnya. Supaya lolos jadi PNS. Memangnya tidak boleh, tetapi kita menjadikan tujuan akhir kita adalah dunia. Maka ketika dia baca Yasin dan tidak lolos, akhirnya dia berhenti baca Yasin. Ketika dia sholat duha, meminta rezekinya lancar, tiba-tiba rezekinya tidak lancar, dia berhenti sholat duha. Dia baca istighasah, supaya apa? Cita-citanya tercapai. Dia baca bertahun-tahun istighasah itu, tahu-taunya tidak pernah tercapai cita-citanya. Dia berhenti baca istighasah. Kenapa? Karena tujuannya dunia. Maka itu bisa menggoncang kondisi batin kita. Itu kata Imam Junaid al-Baghdadi. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, dalam meniti dunia ini tidak ada orang yang hidupnya senang terus, tidak ada. Tidak ada juga orang yang hidupnya di dunia ini menangis terus, tidak ada juga. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, in sabarta mada amrullah wa kunta ma'juran wa in jaza'ta qudiya amrullah wa kunta ma'zuran. Jikalau engkau bersabar meniti hidup di dunia ini, mau senang, mau susah, mau miskin, mau kaya, mau di atas, mau di bawah keadaannya, engkau bersabar, maka madha amrullah, ketetapan Allah itu akan berlalu. Kita kemarin kena namanya corona, susah sekali. Mau pergi sholat saja berkelayoran, tidak boleh sholat. Boleh sholat tapi jarang-jarang. Tidak boleh salaman kalau sudah sholat. Susah sekali itu 2 tahun itu. Tapi semuanya telah berlalu. Sesulit apapun keadaanmu, sesulit apapun kondisimu, in sabarta madha amrullah. Engkau bersabar, maka ketetapan itu akan berlalu dan engkau dapat pahala. Tapi kalau engkau tidak bersabar, putus asa, ketetapan juga tetap berlalu, kata Umar bin Khattab. Tapi engkau tidak dapat pahala, justru engkau dapat dosa. Berapa banyak orang mengutuk, kok hujan ini, kok panas lagi. Betapa banyak orang yang mengutuk rezimnya, pemerintahnya, kondisinya, masyarakatnya. Berapa banyak orang yang mengutuk keadaan-keadaan demikian, padahal dia terima atau tidak, apa yang datang itu tidak bisa ditolak.
semuanya akan berlalu. Kuncinya Anda sabar atau putus asa. Anda syukur atau menolak kondisi itu. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian saya ingin memberikan gambaran beliau dalam bait yang lainnya. Beliau mengajari kepada kita bahwa dalam hidup ini jangan terlalu baper. Artinya begini, baper itu kita mau semua orang senang dengan kita. Itu sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Maka jamaah sekalian yang sama berbahagia, ketika engkau diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pangkat, jabatan, kemewahan hidup, rezeki yang lancar, jangan terlalu berbahagia berlebihan. Dalam syarah Al-Hikam ini diceritakan, yuhka anna rajulan hamala ila ba'dil muluki kadhan min fayruzajin murassa'an bil jawarihi lam yuralahu nazirun. Ada seorang raja. Raja ini ada seorang lelaki yang datang memberikannya hadiah. Hadiah yang sangat istimewa. Hadiahnya ini qadhan min fayruzajin. Gelas yang seperti piala tapi dia terbuat dari kristal, dihiasi dengan berlian yang indah. Maka fafarihal maliku bihi farhan syadida. Sang raja ini gembira sekali. Kenapa? Karena dia dapat hadiah yang tidak pernah dibuat sebelumnya dan tidak ada yang serupa dengannya. Gelas kristal yang bertatah perak atau bertatah berlian. Faqala li ba'dil hukama indahu kaifa tara hadza. Maka sang raja bertanya kepada penasihat-penasihatnya, bagaimana pendapatmu tentang ini? Ini kan hadiah luar biasa ini. Apa kata penasihatnya? Arahu musibatan wa faqra. Penasihatnya berkata, betul ini adalah hadiah yang istimewa. Tapi dalam pandangan batin saya secara hakikat, ini adalah musibah dan ini adalah kemiskinan, kefakiran. Dia dapat hadiah. Seharusnya kan ini rahmat kan begitu. Tapi dia bilang ini musibah. Seharusnya ini kan barang mewah. Tapi dia bilang ini kemiskinan. Maka sang raja berkata, wa kaifa dzalika? Bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa ini adalah musibah padahal dia hadiah? Kenapa engkau mengatakan dia kemiskinan padahal dia adalah barang mewah? Qala, maka sang penasihat berkata, in kasara kanat musibatan la jabralaha. Pertama, kenapa gelas yang indah ini menjadi musibah? Kalau dia pecah, maka tidak bisa lagi ditempel, tidak bisa lagi diisolasi, tidak bisa dilem. Gelas itu, ibu, kalau pecah ya tetap pecah, tidak bisa lagi sempurna seperti semula. Jabatan, kita lihat bagaimana Gus kita kan begitu. Satu kali pecah sedikit saja retaknya itu, tidak bisa ditempel, dicaci maki satu Indonesia. Itu jabatan. Hati-hati jamaah sekalian yang sama berbahagia. Apalagi beliau berkata, wa in surika sirta fakiran ilai. Ketika gelas ini dicuri orang, maka engkau kehilangan dia. Ada yang hilang dalam batinmu meskipun engkau akan berusaha mencari barang yang serupa dengannya, engkau bayar, engkau beli karena kau punya uang, tidak akan pernah sama. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, jabatan itu indah, kedudukan itu indah ketika kita menerimanya. Tapi ketika dicuri orang, diambil orang, kita harus meninggalkannya, maka itu ada yang hilang dalam diri.
maka itu musibah yang besar. Itu pesannya di situ. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian wa qad kunta qabla ayyuhmala ilaika fi amnin minal musibati wal faqri. Apa kata penasihat ini? Waktunya Anda belum mendapat hadiah gelas yang indah itu, sebenarnya tidak ada masalah dalam hidupmu. Tapi ketika gelas itu dihadiahkan kepadamu, mulai pada saat itulah musibah itu datang kepadamu. Jadi jangan kita anggap harta kita, kemewahan kita, nama besar kita itu sesuatu nikmat yang besar, itu musibah. Sebelumnya saya ini kan santri, sekarang dipanggil kiai. Kalau orang tidak panggil kiai sama saya apa? Tentu saya tidak merasa nyaman, kan begitu. Pak Camat, dulunya bukan camat, sekarang Pak Camat. Ketika bertemu ki dan panggilan itu berubah karena jabatannya sudah bukan camat lagi, itu musibah. Maka apapun yang Anda terima dalam hidup Anda, baik itu harta, baik itu jabatan, baik itu nama, baik itu gelar-gelar, biasa-biasa saja, anggaplah itu musibah. Kenapa? Karena ada dua tadi, ketika dia pecah tidak bisa lagi ditempel seperti semula. Yang kedua, ketika dia dicuri orang, maka dia tidak bisa terganti oleh apapun. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian yang terakhir, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, beliau berkata, la tatarakkab furugal aghyari. Jangan engkau menunggu waktu luang. Biasanya kan kita, kok enggak pergi pengajian, enggak sempat. Kok enggak sholat berjamaah, enggak sempat. Ini namanya engkau mau beribadah, engkau mau berbuat baik karena menunggu kesempatan. Ya. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah? Keadaanmu demikian itu yaqta'uka an murakabati rabbika. Kalau engkau menunggu waktu luang, berarti banyak waktu-waktu kesibukanmu yang tidak menghubungkanmu kepada Tuhan. Maka itu akan memutuskan mata rantai murakabah dalam dirimu. Apa itu murakabah? Merasa diawasi, diperhatikan, dijaga, dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengajian berada di masjid, kita merasa dijaga, diawasi oleh Allah. Tapi ibu sedang joget-joget senam, ibu merasa diawasi. Tangan di atas, ibu merasa diawasi Tuhan kalau pada saat joget-joget itu? Tentu tidak, ibu. Tapi Anda datang pengajian, Anda datang silaturahmi, Anda datang yasinan, Anda datang salawatan, tentu pada saat itu Anda merasa murakabah. Maka jangan pernah putus tersambung kepada Allah dengan membiarkan Anda menunggu waktu luang. Justru kitalah yang meluangkan waktu kita. Ya, kenapa tidak pergi pengajian muslimat? Pak hujan nih. Ya, pameran selalu datang tiap malam padahal hujan sih. Baca mak ya? Ya kan begitu. Tapi kalau memang kita tidak mau meluangkan waktu kita, justru kita menunggu waktu luang, ya itu susah. Nah, itu kata kuncinya yang diberikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Minallahil musta'an wa la tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.